Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara tentang talbis iblis, tipu daya iblis terhadap kaum sufi di dalam hal kitab, yaitu sikap mereka yang meremehkan, bahkan mereka membenci buku ataupun kitab. Dan kita sampai pada poin bantahan Ibnul Jauzi terhadap sikap mereka ini. Ibnul Jauzi mengatakan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa ilmu adalah cahaya dan iblis akan membuat manusia menilai baik segala perkara yang bisa memadamkan cahaya tersebut. Sehingga iblis benar-benar leluasa untuk menguasai manusia dalam kegelapan tanpa cahaya ilmu. Dan tidak ada kegelapan seperti halnya kegelapan kebodohan ataupun kejahilan, yaitu ketiadaan ilmu. Karena khawatir mereka terbiasa membaca buku-buku hingga memungkinkan mereka untuk mengetahui tipu daya iblis melalui dalil-dalil yang mereka baca dari buku-buku tersebut, maka iblis mendorong mereka agar mengubur dan merusak kitab-kitab tersebut. Dan ini adalah perbuatan yang buruk dan tentunya dilarang. Dan ini juga mencerminkan kebodohan pelakunya, karena tentunya isi dari buku-buku itu adalah ilmu, Isi dari buku tersebut adalah ilmu. Mereka membakarnya, artinya mereka membakar ilmu. Dan penjelasannya sebagai berikut, kata beliau, bahwa asas dari segala ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu, ketika diketahui bahwa menjaga kedua asas ini sangatlah sulit, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya di dalam dada orang-orang yang beriman, para penghafal Quran, bahkan penghafal hadis. Namun sangat sulit untuk menjaganya. Maka syariat pun memerintahkan agar menulis mushaf dan juga menulis hadis. Untuk Al-Quran, tiap kali ayat Allah diturunkan, Rasulullah memanggil sekretaris wahyu, yaitu penulis-penulis wahyu, untuk menulis firman-firman Allah itu pada pelepah kurma, bebatuan, atau tulang-tulang binatang. Baru setelah itu Al-Quran disatukan dalam mushaf oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjaga keautentikannya. Selanjutnya mushaf itu yang disatukan oleh Abu Bakar ini disalin kembali oleh Utsman bin Affan dan sejumlah sahabat yang kemudian dikenal dengan sebutan mushaf Utsmani. Beliau mengumpulkan apa yang telah disatukan oleh Abu Bakar lalu disalin kembali menjadi sebuah mushaf yang kita pakai sampai hari ini. Basicnya itu adalah mushaf yang disusun oleh Utsman ibn Affan, itu atas perintah Utsman ibn Affan.
Dan upaya ini bertujuan untuk menjaga Al-Quran dan untuk memastikan tidak ada satupun bagian yang hilang darinya. Ya, jadi ada dua hal di mana Allah menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yaitu apa yang tersimpan di dalam dada orang-orang yang beriman, yaitu dalam melalui hafalan-hafalan mereka, dan diperkuat lagi apa yang ditulis oleh para penulis-penulis wahyu yang kemudian dikumpulkan oleh Utsman ibnu Affan ya pada masa kekhalifahannya yang kemudian dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani, dan tidak ada pertentangan antara apa yang mereka hafal dengan apa yang tertulis, dan sampai hari ini ya Quran tetap terjaga keautentikannya, tidak ada penambahan maupun pengurangan. Ada usaha-usaha untuk menodainya, yaitu menambah ataupun mengurangi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tapi gagal karena tidak ada satu huruf pun yang bisa ditambah atau dikurangi dari Al-Quran. Ya, apalagi satu kata, apalagi satu kalimat, apalagi satu ayat, apalagi satu halaman. Ya, nah jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran. Sedangkan as-sunnah yaitu hadis, di awal-awal perkembangan Islam, Nabi membatasi kaum muslimin ya supaya menulis Al-Quran saja, ya agar tidak tercampur antara Quran dan hadis karena dua-duanya bahasa Arab. Ya, Nabi mengatakan la taktubu anni siwal Quran. Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Maka hadis itu bersumber dari hafalan juga, yaitu hafalan para sahabat. Apa yang mereka dengar dari Nabi, ya para sahabat jumlahnya sangat banyak, ya ratusan ribu. Mereka mendengar ya dan melihat apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan, lalu mereka pun menyampaikannya kepada generasi-generasi sesudah mereka, yaitu tabi'in dan tabi'in. Dan pada akhirnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya beliau memerintahkan untuk menyalin hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersimpan dalam hafalan-hafalan kaum muslimin. Ya, karena pada awalnya Nabi melarang menulis dari beliau selain Al-Quran. Tujuannya agar tidak tercampur baur antara Quran dan hadis. Begitulah Allah menjaga. Ya. Kalau tidak, mungkin akan tercampur baur antara Al-Quran dan hadis. Sebagaimana mungkin kitab suci terdahulu tercampur baur perkataan nabinya dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau perkataan-perkataan lainnya. Ya, tapi Allah berkehendak untuk menjaga kitab suci terakhir ini dengan ya kita katakan cara yang ya suatu hal yang sangat menakjubkan, ya bisa dihafal ya oleh manusia. Ya, demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di dalam sejarah Islam kita mengenal ya para sahabat yang menghafal banyak hadis, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hafal hadis sampai ribuan hadis. Ya, nah demikian pula generasi-generasi sesudah sahabat tabi'in, tabi'in, di sana banyak para huffaz al-hadis, para penghafal hadis. Bahkan ya Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya diketahui menghafal 1 juta hadis. Ya, 1 juta hadis. Wallahu a'lam bishawab. Hingga beliau dikenal dengan sebutan ulama dengan 1 juta hadis. Dia menghafal begitu banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga Imam Bukhari menghafal hadis sahih sampai 300.000 hadis. Ya, jadi itu jumlah yang sangat banyak tentunya. Ya, nah demikian. Jadi awalnya Nabi melarang menulis dari beliau selain Al-Quran. Tetapi setelah hadis semakin banyak dan beliau pun mengetahui minimnya hafalan para sahabat atas hadis-hadis ini, maka beliau mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis. Ya, dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya bahwa
dia mengeluhkan minimnya hafalan hadis kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menanggapi dan mengatakan kepadanya, bentangkanlah kain, ya, bentangkanlah kain atasanmu. Ya, maka Abu Hurairah membentangkan kain atasnya, ya, kain yang biasa dipakai atau sarung yang dipakai bagian atas. Lalu beliau menyampaikan, yaitu selendang maksudnya di sini, ya, selendangmu. Kain bagian atas itu selendang. Maka beliau pun membentangkan selendang beliau, lalu Nabi menyampaikan hadis kepadanya. Kemudian Nabi menyuruhnya, rangkullah selendang itu. Maka Abu Hurairah pun mengatakan, menegaskan, sejak saat itu aku tidak pernah melupakan satu hadis pun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Dan terbukti ya bahwa Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Umar juga meriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qayyidul ilm, ikatlah ilmu. Ibnu Umar bertanya, wahai Rasulullah, apa pengikatnya? Nabi menjawab, Alkitabah, yaitu dengan tulisan. Ini umum ya, merangkum Al-Quran dan juga hadis. Ya, Al-Quran dan juga hadis. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Maka ada surat-surat Nabi, ada catatan-catatan yang ditulis oleh sahabat dari Nabi SAW. Maka di dalam periwayatan hadis, ada periwayatan dengan kitabah, dengan tulisan, ya. Nah, yaitu dengan buku, periwayatan dengan kitabah. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan, ketahuilah bahwa para sahabat-sahabat Rasulullah menulis kata, sabda Nabi, ya, perilaku dan perbuatan-perbuatan Rasulullah, sifat-sifat Nabi, ya, baik itu sifat-sifat fisik maupun kita katakan akhlak Nabi. Ya, bahkan peri kehidupan Nabi itu dicatat dan ditulis oleh para sahabat. Syariat kita pun dikumpulkan dari riwayat-riwayat sahabat, ya, dari sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Ya. Jadi itulah dia agama yang Allah Subhanahu wa taala jaga dengan riwayat, ya. Ada periwayatan, ada sanad. Maka dikatakan al-isnadu minad din. Sanad itu termasuk bagian penting dari agama. Ya, bahkan agama itu adalah riwayat yang sahih, ya, yang bersanad. Ada sanadnya tersambung dari Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, balighu anni, sampaikanlah dariku. Ini perintah untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi juga mengatakan, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ataupun membuat berseri cerah wajah orang-orang yang mendengar perkataanku, lalu memahaminya, kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Ini perintah untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang didengar hampir tidak bisa dilakukan kecuali dengan membaca dari tulisan. Sebab menyampaikannya melalui hafalan terkadang lupa. Maka ada sahabat yang sangat ketat di dalam periwayatan penyandaran hadis kepada Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Ya, bahkan beliau memperingatkan sahabat-sahabat yang sering mengatakan dari Nabi. Nabi berkata, ya, karena Umar bin Khattab dikenal dengan sebagai sahabat yang sangat berhati-hati. Bahkan kadangkala beliau menisbatkan itu kepada diri beliau. Tidak menyandarkannya kepada Nabi apabila beliau belum bisa memastikan itu adalah sabda Nabi yang beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian beliau, ya. Nah, demikian. Nah, ketika Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah sedang menyampaikan hadis, seseorang meminta kepadanya dan berkata,
diktekanlah hadis itu untuk kami dari hafalanmu. Maka Imam Ahmad menjawab, tidak dari hafalanku, melainkan dari kitab, yaitu beliau membacanya. Ya, maka salah satu periwayatan hadis adalah periwayatan dengan qiraatus syekh, ya, qiraatus syekh alal rawi ataupun alal ruwat. Syekh membacakannya kepada para perawi ataupun murid-muridnya. Nah, demikian. Ali ibn al-Madini mengatakan, ya, guruku yaitu Ahmad ibn Hanbal, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Ali ibn al-Madini ini adalah seorang ulama yang berguru kepada Imam Ahmad. Dia mengatakan, guruku yaitu Ahmad ibn Hanbal memerintahkan aku agar menyampaikan hadis hanya melalui kitab, yaitu membacakannya dari tulisan. Ya, nah ini salah satu metode penyampaian dan periwayatan hadis, yaitu dengan kitab, yaitu membaca kitab yang berisi hadis-hadis Nabi SAW yang sudah disalin, ya, dari hafalan-hafalan, ya, para ulama ataupun para perawi, ya. Dan para sahabat Rasul telah meriwayatkan sunnah, lalu sunnah itu diterima oleh para tabi'in. Ya, kemudian para ahli hadis menempuh perjalanan jauh, ya, ke timur maupun ke barat, ya, untuk mendengar hadis-hadis, ya, Nabi SAW di berbagai negeri, ya, yang menyebar, ya, seiring dengan menyebarnya para sahabat sepeninggal Nabi SAW, ya, maka tersebarlah hadis-hadis Nabi, ya, SAW, ya. Nah, demikian, ya. Jadi itulah mata rantai, ya, silsilah, ya, riwayat ataupun sanad hadis-hadis Nabi SAW dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in dan selanjutnya. Nah, demikian, ya. Jadi mereka menempuh, ya, para ahli hadis ini menempuh perjalanan yang sangat jauh, ya, ke berbagai belahan bumi, ya, untuk mendengar kata-kata hadis dari sana sini ataupun mendengar hadis-hadis Nabi dari sana sini, yang mensahkan yang sahih, mendoifkan yang tak sahih, ya. Jadi ada beberapa orang yang, ya, menyampaikan hadis Nabi tapi nggak sahih, misalnya nggak ada riwayat, nggak ada sanadnya, ya, nggak jelas sanadnya, ya, dan sejenisnya. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, yasammu lana rijalakum, coba sebutkan kepada kami siapa perawi-perawi hadis kalian itu, ya. Nah, demikian, ya, karena hadis tanpa perawi ataupun tanpa, ya, kita katakan periwayat yang menyampaikannya, nah, itu adalah hadis yang terputus, ya, hadis yang tidak bisa diangkat sebagai hujjah. Dan mereka mengkritik dan merekomendasikan para perawi-perawi hadis, yaitu jarah dan ta'dil, ya, menjelaskan sunnah dan menyusun buku-buku hadis. Dan buku hadis yang tertua yang pertama kali ditulis, ya, adalah dalam bentuk muwatta. Ya, kitab muwatta itu bukan judul buku sebenarnya, itu adalah jenis buku, namanya muwatta. Yang mana kitab muwatta ini tercampur di dalamnya hadis Nabi yang mauquf, yang marfu, yang mauquf, ya, perkataan para sahabat, bahkan perkataan tabi'in, ya, tercampur di situ. Ya, belum ada pemisahan, klasifikasi dan sejenisnya. Tercampur juga mana yang sahih dan mana yang enggak sahih, mana yang marfu, mana yang mauquf, ya, masih bercampur baur, ya. Nah, demikian, mana yang mu'allaq, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian muncullah, ya, kita katakan bentuk penulisan hadis yang lain setelah muwatta'at, yaitu musannafat. Ya, musannafat adalah jenis buku juga, itu bukan judul buku, jenis buku yang terangkum di dalamnya segala hal. Hanya saja, ya, dia disusun, ya, berdasarkan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis, ya. Beda dengan muwatta yang mungkin mengarah kepada fikih, ya, penyusunan berdasarkan bab-bab fikih,
ya. Adapun musannafat itu berbasis riwayat-riwayat dari para perawinya. Nah, demikian muncul jenis-jenis buku yang lainnya seperti ada kitab-kitab masanid, ya, kemudian sunan dan jawami dan lain-lain, ya. Nah, demikian. Maka semakin terpeliharalah ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sebagian ulama hadis ada yang menyusun buku khusus mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, ya, misalnya dua jawami, ya, yaitu Jami' as-Sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari dan kitab Jami' as-Sahih yang ditulis oleh Imam Muslim yang dikenal dengan sebutan kitab Sahihaini, ya, dua kitab sahih, ya, wallahu alam bisawab. Dan kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh keduanya, maka dikatakan hadis muttafaqun alaih, yang hampir bisa dipastikan kesahihannya. Ya, maka ada ungkapan ashahul kutub, ashahul kutub ba'da kitabillah adalah Sahih Bukhari. Ya, kitab paling sahih setelah kitabullah adalah ya Sahih Bukhari. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, demikian ya para ulama menyusun buku-buku hadis itu dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, ya. Nah, demikian. Itu suatu usaha yang sangat luar biasa, ya, sangat agung, ya, sangat fenomenal, yang sangat bermanfaat, ya, berfaedah bagi Islam dan kaum muslimin sampai hari ini. Kita nggak bisa bayangkan ya jika para ulama dulu tidak berinisiatif menyusun buku-buku hadis itu. Mungkin kita nggak mengenali hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Yang ketiga, kita akan sulit ya untuk mengklasifikasi hadis itu. Mana hadis yang masuk kitab bab toharoh misalnya dan lain sebagainya. Kalau dicampur baur jadi satu semua. Dan itu sangat memudahkan kita. Ya, ketika kita ingin tahu bagaimana tata cara syariat di dalam hal bersuci, kita bisa buka kitab sunan misalnya yang ya, dari bab bersuci misalnya. Dan kita bisa temukan di situ hadis-hadis Nabi SAW. Maka semakin mudah kita untuk mengenali dan memiliki akses yang sangat mudah kepada ilmu. Nah, itu semua atas jasa para ulama-ulama hadis yang enggak terkira ya kita katakan nilainya ya bagi kaum muslimin. Bahkan bukan hanya bagi kaum muslimin ya, bagi siapapun ya. Nah, demikian yang ingin mengenal Islam dan mengetahui peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu muncul orang-orang yang ingin melenyapkan semua itu. Lalu apa komentar kita ya terhadap orang yang ingin menihilkan semua itu ataupun ingin mengubur semua itu? Bahwa itu semua nggak penting. Usaha yang bertahun-tahun ya bahkan berabad-abad yang dilakukan secara estafet ya terus turun-temurun ya, generasi ke generasi ya hingga sampai hari ini ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bisa merasakan faidahnya dari buku-buku hadis yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Kalau Al-Quran ya kita katakan ditulis semenjak zamannya Utsman dan itu tidak berubah sampai hari ini ya. Adapun kitab-kitab hadis beraneka ragam jenis-jenisnya, yang semua itu memudahkan kita untuk mengenali agama ini, ya. Usaha yang luar biasa, bahkan ya seperti usaha yang dilakukan oleh Imam Bukhari itu dapat memisahkan yang sahih dari yang dhaif dan berkomitmen hanya menyantumkan hadis-hadis yang sahih saja di dalam kitab sahihnya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu bagaimana jika ada orang yang ingin menihilkan dan melenyapkan semua itu sehingga semua jerih payah ya usaha yang dilakukan selama berabad-abad itu terbuang percuma. Lalu apa komentar kita terhadap orang yang bersikap seperti itu? Atau yang melakukan hal itu? Ya, maka
Dulu para ulama menuding zindik orang-orang yang ingin mendiskreditkan para perawi, ya terutama sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa mereka ini adalah kaum zindik, ya, mereka ingin menghapus syariat sebenarnya, ya, karena kalaulah semua itu dilenyapkan maka tidak tersisa sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan untuk menjalankan dan mengamalkan agama ini dengan benar. Ya, kita akan meraba-raba, ya, kita dalam kegelapan, ya, karena kita tahu ya, nggak semua orang punya daya hafal yang kuat, dan cenderungnya manusia dari masa ke masa semakin berkurang, ya, kekuatan hafalannya, ya, kekuatan hafalan mereka semakin melemah, ya. Nah, demikian, semakin sedikit orang-orang yang mampu melakukan hal seperti itu, bahkan nyaris tidak ada, ya. Maka bagaimana jika buku-buku ini dilenyapkan semua? Ya, wallahu alam bisawab. Kita tahu bahwasanya orang ini sebenarnya ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama, dia nggak tahu pentingnya buku-buku itu, urgensi dari kitab-kitab ilmu itu. Nah, ini orang jahil ini. Bisa dikatakan jahil murakkab ini. Maka diajari dia supaya ngerti. Yang kedua adalah orang yang sebenarnya tahu ya fungsi buku itu, tapi dia punya niat yang busuk. Dia punya su'ul qasd, punya maksud yang buruk. Ya, nah ini adalah zindik ini. Kalau dia punya maksud yang buruk di balik sikapnya itu, ya, maka ini orang zindik ini sebenarnya. Ya, dia ingin menghapus ilmu sebenarnya. Ya, wallahu alam bisawab. Taib. Maka ya, kita tidak akan mengetahui hukum Allah. Ya, kita tidak tahu bagaimana menerapkan ibadah. Ya, salat misalnya perinciannya kan di dalam as-sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi. Kalau kita nihilkan hadis-hadis itu, lalu gimana kita salat? Bagaimana kita bersuci? Dan lain-lain sebagainya. Ya, wallahu alam bisawab. Maka tidak ada perlakuan semena-mena terhadap syariat seperti halnya perlakuan ini. Ini perlakuan yang sangat sewenang-wenang, semena-mena terhadap syariat, ya, jika ya mereka berusaha untuk melenyapkan, ya, kita katakan bukti-bukti, ya, ilmu yang telah dikumpulkan, ya, oleh para salaf kita. Ya, dan usaha mereka itu akan terbuang percuma, ya, jika buku-buku ini ya di bumi hanguskan ataupun dihanguskan seperti yang dilakukan oleh bangsa Tatar, ya, ya, dan para penakluk-penakluk dari kalangan kaum muslim, dari kalangan non muslim, ya, kafir terhadap negara-negara Islam. Yang mereka lakukan salah satunya adalah dengan membumi hanguskan buku-buku. Seperti di Andalusia yang mereka hanguskan pertama buku-buku dibakar. Demikian juga ketika Baghdad ditaklukkan oleh bangsa Tatar, ya, itu yang mereka lakukan pertama adalah dengan membumi hanguskan buku-buku, karena mereka tahu ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Lalu bagaimana jika ada orang, ya, yang ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu? Boleh jadi dia sebenarnya musuh Islam ini, kalau seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan apakah syariat umat-umat sebelum kita memiliki sanad yang terhubung hingga nabi mereka? Ya, ini perkataan Ibnul Jauzi. Ya, apakah syariat umat-umat sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, punya sanad yang terhubung hingga nabi mereka? Nggak terhubung, ya. Catatan-catatan dari nabi-nabi mereka, ya, walaupun mereka menuhankannya, itu tidak ada yang tersambung sanadnya sampai kepada pengucapnya, ya, yaitu nabi mereka. Semua riwayat-riwayatnya, kata Ibnu Hazm, adalah riwayat yang mu'dol dalam timbangan ilmu hadis kita. Mu'dol adalah riwayat yang gugur di dalam sanadnya 2 generasi atau 3 generasi. Ya, 2 perawi atau 3 perawi, 2 atau 3 atau lebih.
maka sanadnya dikatakan mu'dhal. Ini lebih parah daripada munqati yang terputus hanya satu perawi saja. Kalau ini sampai 2-3 perawi yang jatuh ataupun yang gugur dari sanad tersebut. Lalu bagaimana jika memang nggak ada sanadnya, nggak jelas juntrungnya, ini dari mana sebenarnya? Ya, itu lebih nggak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Makanya nggak ada kemurnian pada agama-agama terdahulu. Ya ngawur-ngawur aja, ya klaim-klaim aja. Makanya nggak heran kalau direvisi terus. Ya seperti itu. Ya karena itu nggak berdasarkan riwayat. Ya bisa aja dirubah-rubah. Ya tapi hadis-hadis Nabi nggak bisa dirubah-rubah. Ada yang berusaha untuk merubahnya, ketahuan. Contohnya ya, ada yang meriwayatkan hadis ana khatamun nabiyyin, Nabi berkata, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bahwa aku adalah, Nabi bersabda, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi sepeninggalku, sesudahku. Lalu ada orang yang berusaha untuk menambahkan satu kata. Ya, dan ini sangat berbahaya penambahan ini. Yaitu dia menambahkan kata illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Ya. Dia tambahkan di situ pengecualian. Ya, siapa yang bisa mendeteksi itu adalah tambahan yang nggak sahih. Kalau bukan karena ilmu hadis yang dimiliki oleh kaum muslimin. Yang di metode yang dibakukan oleh para ulama-ulama hadis. Ya, sehingga dapat mendeteksi ini tambahan yang batil, mungkar. Ya, tambahan yang mengatakan kecuali Allah menghendakinya. Kecuali Allah menghendaki lain, kecuali Allah berkehendak, yaitu Allah berkehendak ada nabi setelah nabi terakhir ini, yaitu Muhammad SAW. Maka hadis ini dengan tambahan yang batil tadi, itu dipakai oleh orang-orang mutanabbi, yaitu mutanabbi itu adalah orang-orang yang mengaku nabi, bahwa pengakuan kami ini benar, karena ada hadis yang mengatakan, padahal hadis itu batil, maudhu, palsu. Walaupun asal hadis itu kelihatan, ya hadis sahih, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi peninggalku, kata Nabi SAW. Tapi tambahan itu ini berbahaya kalau tidak dideteksi ya bahwa ini adalah palsu. Nah, lalu bagaimana kalau yang ditambah itu satu halaman bahkan satu buku gitu? Ya, gimana bentuknya gitu? Mungkin yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, berkacau balau itu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Maka ya ini perkataan Ibnu Jauzi ya, beliau mengatakan apakah syariat umat-umat sebelum kita itu punya sanad yang terhubung sampai nabi mereka. Dari fulan sampai yang bertemu dengan nabi mereka dan berkata seperti dalam Islam. Ada sanad ya dari tabi'in, sahabat Nabi SAW. Ya hingga ditulis oleh para penulis ya kita katakan hadis seperti Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Bahkan sanad ini masih ada sampai hari ini ya. Tradisi kita katakan periwayatan hadis itu masih ada sampai hari ini. Ya walaupun itu periwayatan dengan kitab ya, buku. Bukan lagi secara lisan seperti di awal-awal ya kita katakan periwayatan hadis ya dengan hafalan kan begitu ya. Ya Allahu a'lam bishawab. Ya gak ada. Mereka nggak punya sanad itu. Ya dan nggak bisa dipertanggungjawabkan juga kesahihannya, maka diperdebatkan sampai hari ini gitu. Ya, ada yang diklaim ini bagian dari itu, ada yang macam bercampur baur di situ ya. Nah demikian, maka itu jadi kumpulan catatan aja sebenarnya, nggak seperti Al-Quran. Al-Quran bukan kumpulan catatan. Itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, dan Nabi membacakannya kepada sahabat dan sahabat merekamnya dan mencatatnya. Ya, maka tidak ada penambahan dan pengurangan di situ. Dan sanad ini adalah salah satu keistimewaan umat ini, kata beliau. Sanad adalah salah satu keistimewaan dari umat ini. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Bahkan ada seorang penganut agama Nasrani yaitu Dr. Asad Rustum.
ya, dalam kitab Mustalah At-Tarikh, dia menjelaskan tentang persoalan sanad dan urgensi sanad ini. Yang itu nggak ada di dalam agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Masih berbicara tentang pentingnya ya penulisan ilmu ya dalam bentuk buku-buku. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.